Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Pak Yasin, ya. Pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020. Dan Pak Yasin pada hari ini akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, review materi surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, serta cara membaca surah Al-Fatihah. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ya terlebih dahulu kita membuat kesepakatan belajar bersama dengan Pak Yasin. Baik, yang pertama, fokus terhadap materi yang disampaikan Pak Yasin. Sepakat teman-teman? Oke. Yang kedua, menyaksikan video pembelajaran hingga selesai. Sepakat teman-teman? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, menyaksikan video dengan tertib. Yang ketiga juga sepakat? Baik. Masuk ke agenda selanjutnya, yaitu bermain. Oke teman-teman, di layar sudah Pak Yasin tampilkan ada gambar A dan gambar B. Silakan teman-teman lihat baik-baik, temukan ya kurang lebih 9 perbedaan di gambar A dan gambar B dalam hitungan 10. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Oke, kalau sudah siap, Pak Yasin akan menghitung mulai dari silakan temukan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Sudah ketemu semuanya? Ada yang jumpa 9 semuanya? Ada yang jumpa cuma 1? Ada juga yang 2, 3? Oke. Kita lihat bersama-sama. 2 perbedaan antara gambar A dan B. Yang pertama. Baik. Jumpa ya teman-teman ya. Yang kedua. Oke. Sudah terlihat di situ ada 2 gambar yang sangat-sangat berbeda. Yang ketiga. Oke. Yang keempat. Baik. Ya, yang kelima. Masya Allah. Yang keenam. Benar. Yang ketujuh. Ada yang benar sampai di sini? Ketujuh-tujuhnya? Ada yang belum dapat? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Terus semangat, insya Allah bisa. Yang ke-8, wow, ya. Dan yang terakhir, oke. Dari ke-9-nya, teman-teman tentunya bisa melihat, ya, berbeda, ya. Insya Allah teman-teman akan mampu membedakan gambar-gambar yang seperti ini, ya. Baik teman-teman, Pak Yasin langsung masuk ke agenda selanjutnya, yaitu mengingat kembali pembelajaran kita berkaitan dengan ini surah apa ya? Oke, Pak Yasin akan bertanya, teman-teman, apa nama surah ini? Ada yang masih ingat? Oke, namanya adalah surah Al-Ikhlas. Yang kedua, di manakah surah Al-Ikhlas diturunkan? Pak Yasin ingatkan, surah-surah di Al-Quran ya itu diturunkan di 2 tempat, ya, di Madinah atau di Mekah. Pilih di antara itu. Sedangkan surah Al-Ikhlas diturunkan di Makkah. Oke. Selanjutnya, urutan keberapa surah Al-Ikhlas itu di Al-Quran? Keberapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Jumlah suratnya di Al-Quran ada 114. Dan Al-Ikhlas urutan ke 112. Barakallah yang benar menjawabnya. Selanjutnya, berapa ayat surat Al-Ikhlas itu? Ya, bisa dilihat di layar. Jumlah surah Al-Ikhlasnya ada 4. Masya Allah. Terima kasih yang bisa menjawab ke-4-4-nya. Berikutnya, intisari surah Al-Ikhlas. Intisarinya adalah
menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang esa dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kegiatan-kegiatan di bawah ini adalah salah satu contoh dari menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang esa dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, sholat, ibadah ya hanya karena Allah. Selanjutnya, tidak menyembah selain Allah. Bisa dimengerti teman-teman? Baik, selanjutnya. Ini yang baru nih teman-teman. Kalau tadi kita mengingat surah Al-Ikhlas. Sekarang surah apa namanya? Pertanyaan yang pertama. Apa nama surah ini? Ada yang sudah tahu? Insya Allah tahu. Namanya surah Al-Fatihah. Yang kedua, di manakah surah Al-Fatihah diturunkan? Iya, Pak Yasin ingatkan lagi. Surah di Al-Quran diturunkan di dua tempat. Kalau tidak di Makkah, maka di Madinah. Sedangkan surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah. Selanjutnya, urutan keberapa surah Al-Fatihah itu? Keberapa teman-teman? Ya, Pak Yasin ingatkan lagi. Di Al-Quran itu jumlah surahnya ada 114. Sedangkan surah Al-Fatihah urutan yang ke-1 atau pertama. Selanjutnya, berapa ayat surah Al-Fatihah itu? Ya, teman-teman bisa lihat di layar dan dihitung. Pak Yasin kasih waktu. Kalau yang sudah ingat tentunya tidak perlu menghitung lagi. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Barakallah teman-teman yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Yasin sampai di sini. Baik, intisari dari surah Al-Fatihah. Hanya kepada Allah tempat menyembah dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan berkaitan dengan ibadah. Berikut adalah bentuk-bentuk contoh dari hanya kepada Allah tempat menyembah dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan berkaitan dengan ibadah. Wow. Ada berapa gambar teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Kemudian mengingat Allah dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita. Selalu mengingat Allah. Mengawali perbuatan dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Dan bentuk ucapan-ucapan atau kalimat thayyibah yang lain masih banyak lagi. Ya, contohnya ketika kita bersalah, kita mengucapkan apa? Istighfar, astaghfirullahaladzim dan sebagainya. Dan zikir-zikir yang lain juga sering kita dengar, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik, selanjutnya adalah murojaah hafalan teman-teman. Ya, murojaah hafalan. Yang selanjutnya mengaji. Dan selanjutnya adalah sholat. Ini adalah contoh-contoh dari intisari surah Al-Fatihah, yaitu hanya kepada Allah tempat menyembah dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan berkaitan dengan ibadah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai apa yang Pak Yasin sampaikan berkaitan dengan materi intisari surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke teman-teman, bersama-sama kita tutup pertemuan dengan Pak Yasin kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan Pak Yasin akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.